simpan dulu alat komunikasinya, bukunya keluarkan. Bisa dimulai? Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran ekonomi. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama usianya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Kita absen dulu ya. Hadisina Al-Masri, Afrizal, Aldilan, Aldian Nurdiansyah, alias Nadolita, Anisia Syaira, Atarik, Aulia Fitriani, Bunga Zahra Aulia, Carolina, Deka Rizky, Diana Sofianti, Zaki Muhammad Yasin, Fahri Nawar, Farah Dilanuzu, Gilbert, Yoda Nursyada, Irsyad Arafah, Jelin Marsanda, Keisa Nadira, Nuren. Kenapa pindah tempat? Muhammad Desa, Muhammad Rami Kasaro, Nabila, Zaira Rahmawati, Taki, Rezwa, Nurina Malina Munawar, Prasetyo, Raisa Ramadhani, Raka Alia Putraha, Nabila Hakim, Randy Kajulianda, Reka Fikasari, Rizky Sajida Najwa, Yaakub, Santi Bekti, Ya. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai
tambah sebenarnya apa? Kerjasama internasional itu apa? Saling mengumpulkan dan adanya keadilan. Selain pengertian ada manfaat kerjasama internasional, manfaatnya apa saja? Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi perdagangan dan investasi antara anggota, meliberalisasi secara politik dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta mengembangkan suatu sistem perdagangan yang transparan dan mendukung budaya investasi. Ada dua lagi. Terus kemarin kita bahas mengenai lembaga kerjasama internasional. Lembaga kerjasama internasional itu ada apa saja? Kerjasama ekonomi bilateral. Lembaga-lembaganya apa? Kemudian ada lembaga apa lagi? Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu dengan menggunakan pendekatan saintifik melalui pembelajaran kooperatif learning dengan metode diskusi dan teknik pembelajaran multimedia, diharapkan peserta didik ini mampu menjelaskan pengertian, mampu menentukan manfaatnya, mampu menguraikan teori perdagangannya, mampu menganalisis faktor pendorong dan penghambatnya dengan sikap aktif, disiplin, kerjasama, bertanggung jawab serta menerapkan kritis, komunikasi, kolaborasi dan kreatif. Dan jadi pertemuan kali ini sistem belajarnya kita akan diskusi kelompoknya sudah dibentuk yang sebelumnya dengan teknik nomor together. Jadi nanti kalian diberikan sama ibu yang KBD harus dijawab. Nah sistem presentasi itu nanti di spin, jadi satu orang yang nomornya keluar jadi harus mempresentasikan. Paham? Ada yang ditanyakan? Sekarang mengenai perdagangan internasional, kalian amati apa yang kalian dapat simpulkan dari tempat ini. Cina. Ya, Itu thrifting yang kiri, gede bage yang kiri, yang kanan Tanjung Priok. Banyak yang produk Cina yang ada di Indonesia itu sebagai bentuk dari perdagangan internasional. Coba kalian amati. Sekarang dari segi elektronik, dari segi barang, pakaian sudah banyak ya ada Cina. Kalian pernah melaksanakan atau mempraktekkan tentang perdagangan internasional? Di Shopee jajan? Dari Cina. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai 4 materi mengenai pengertian perdagangan internasional, teori perdagangan internasional, manfaatnya, dan faktor pendorong dan penghambatnya. Sekarang karena metodenya kita akan berdiskusi, sekarang silakan yang kemarin tuh ya kelompoknya yang kemarin yang nomor 1 sama yang nomor 1 nomor 2 yang sama dulu bisa dimulai kembali. Ya untuk sistematikanya yang dibahas dari setiap kelompok itu berbeda-beda. Kelompok 1 cari materi sebanyak-banyaknya mengenai dari pengertian perdagangan internasional. Kelompok 2 mengenai manfaatnya, kelompok 3 mengenai teori, kelompok 4 mengenai faktor pendorong, dan kelompok 5 mengenai faktor apa yang kelompok? Coba
Ini kan Oh iya. Itu Yang melakukan menyangkut tulis ya, tapi kata-kata ramai. Ya benar dia langsung pindah gitu ya. Cek dulu. Warna biru. Guru kelas yang beda Jadi kalau udah cukup. Geografisnya beda-beda. Kita tuh kan kayak ada contohnya kita kayak geografisnya kayak ketiga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi karena ada faktor meningkatkan SDM kita supaya bisa berkompetisi. Yang keempat, meningkatkan pendapatan negara perwakilan seperti para misalnya. Yang kelima, perluasan ekonomi. Jadi awalnya ekonomi cuma nasional, sudah secara internasional. Jadi proyek-proyek itu bisa berwawasan juga di luar. Iya,
Sambil menunggu yang belum selesai, kita skip dulu ya. Untuk kelompok 1. Mohon perhatian. Untuk kelompok 4 juga, Bu. Ada yang emang harus gue kayaknya. Udah? 3. Gawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat adek. Saya di sini merupakan kelompok 1 yang akan menjelaskan pengertian apa sih pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi jual beli barang dan jasa antar negara. Jadi maksudnya perdagangan internasional adalah proses tukar menukar barang antar dua negara atau lebih untuk mendapatkan laba. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Cukup yang bisa kelompok 1 sampai Gak ada kan? Gak ada. Yaudah cukup aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kelompok 2. Bel. Jadi di sini saya akan menjelaskan manfaat perdagangan nasional. Sebelum itu
Terus mengetahui manfaat perdagangan internasional yaitu ada 6 poin. Yang pertama menjalin persahabatan antar negara, yang kedua memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri, yang ketiga memperoleh keuntungan dari spesialisasi, keempat memperluas pasar, yang kelima menambah keuntungan, dan keenam transfer teknologi modern. Lalu kita bahas pengaplikasiannya. Yang pertama, contoh persahabatan antar negara yaitu di Indonesia Arab Saudi dalam program Visi Indonesia Emas 2045 dan Visi Arab Saudi 2030. Lalu untuk contoh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri seperti jalinan persahabatan Indonesia Cina dalam suku cadang otomotif. Yang ketiga, contoh spesialisasi yaitu contohnya perdagangan Indonesia dengan Jepang dan Cina dalam bidang teknologi. 4. Contoh memperluas pasar seperti investasi di bidang olahraga, membeli klub dari daerah Eropa. Yang kelima, contoh mendapat keuntungan seperti ekspor nikel untuk menghasilkan baterai mobil listrik. Dan yang terakhir, contoh transfer teknologi modern yaitu Cina yang mentransfer teknologi kereta ke Indonesia. Sekian dari saya. Apabila yang ditanyakan, silahkan tanyakan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Ada 2 jam. Hadapnya buka. Selamat pagi semua. Pagi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori perdagangan internasional. Yang pertama yaitu teori dari kaum merkantilis. Merkantilisme adalah suatu sistem kebijaksanaan ekonomi yang dianut di daratan Eropa sekitar abad ke-16 dan ke-17. Dipelopori oleh Colbert, Thomas More, Sir Josiah Child, dan lain-lain. Inti pokok aliran merkantilisme adalah menginginkan peranan pemerintah yang seluas-luasnya dalam bidang perekonomian supaya terdapat surplus ekspor di atas impor pada perdagangan luar negeri sehingga dapat terus menumpuk cadangan logam mulia. Realisinya dengan cara A. Mendorong meningkatkan ekspor, B. Membatasi impor, C. Memperluas daerah koloni atau jajahan guna mendapatkan logam mulia atau bahan mentah yang murah, D. Memperoleh monopoli dalam perdagangan. Yang kedua ada teori dari kaum klasik. Asumsi yang diajukan yang pertama, yang diperdagangkan dua barang dan yang berdagang. Ongkos produksi dianggap tetap, ongkos transportasi diabaikan, tidak ada perubahan teknologi. Terus teori klasik itu dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo. Yang pertama ada teori keunggulan mutlak dikemukakan oleh Adam Smith. Keunggulan mutlak merupakan keuntungan yang diperoleh suatu negara dari hasil melakukan spesialisasi. Yang kedua ada teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo, yaitu untuk mengatasi kelemahan dalam teori keunggulan absolut, di mana negara yang tidak memiliki keunggulan absolut berbeda nasibnya dibandingkan dengan negara yang memiliki keunggulan absolut. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk kelompok selanjutnya mengenai contoh pendorong perdagangan internasional. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok 4. Materinya faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, kebutuhan negara dan masyarakat. Perdagangan internasional akan mempermudah negara meraih barang dan jasa yang dibutuhkan karena setiap negara pasti memiliki kekurangan untuk dirinya sendiri. Yang kedua, perbedaan sumber daya alam. Jadi tiap negara tidak semuanya tidak memiliki semua sumber daya alam. Contohnya kita nggak punya apa? kita nggak punya Uang.
Tidak punya, pokoknya kita nggak punya sumber daya alam yang begitu melimpah, jadi kita juga harus impor dari luar negeri. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi kalau misalnya kita punya sumber daya manusia yang unggul, kita bisa melakukan perdagangan internasional dengan mudah. Yang keempat, meningkatkan pendapatan negara. Ini udah jelas karena tujuan dari perdagangan internasional juga salah satunya meningkatkan pendapatan negara. Yang kelima, perluasan target pasar. Jadi kita kalau melakukan perdagangan internasional, otomatis kita juga punya target. Kita harus menjangkau wilayah yang mana, mengekspor ke mana, dan itu pun menjadi salah satu faktor pendorong. Yang keenam, perbedaan iklim. Ini perbedaan iklim udah jelas karena nggak semua negara punya iklim yang sama. Contohnya iklim di Rusia yang dingin, kita tropis, jadi otomatis sumber daya alam juga beda. Jadi perbedaan selera. 8, transportasi antar negara. Yang 9, mencari dukungan luar negeri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 5 akan menjelaskan tentang faktor penghambat perdagangan internasional. Poin 1 adalah kebijakan ekonomi dan politik internasional. Tidak jarang negara memberlakukan kebijakan atau pembatasan impor yang memberlakukan tarif impor. Pemberlakuan tarif impor secara tidak langsung akan menghambat para pengusaha yang berbisnis barang impor untuk dijual di dalam negeri. Yang kedua adalah perbedaan nilai mata uang. Ketika suatu negara ingin mengekspor produknya ke negara lain, maka negara tersebut hanya ingin dibayar dengan mata uang negaranya saja. Dalam hal ini, umumnya negara menggunakan mata uang asing seperti dolar atau euro. Yang ketiga ada konflik besar di suatu negara. Resiko keamanan yang tidak terjamin juga berpengaruh terhadap proses transaksi jual beli di dunia. Karena hal tersebut, banyak negara yang menghindari negara-negara yang sedang berkonflik. Yang keempat adalah birokrasi yang bertele-tele. Karena semakin lama waktu yang diperlukan untuk melakukan ekspor impor, maka sebagai imbasnya kepercayaan penjual dan pembeli akan menurun. Yang terakhir adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia. Jika suatu negara yang akan hasil alam tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai, maka produk yang dihasilkan juga rendah, yang berdampak pada nilai jual hingga sulit bersaing dengan produk dari negara lain. Dan pada pertemuan kali ini kita sudah membahas mengenai pengambilan internasional tentang teori perkembangan. Sebelum kesimpulan, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Berarti langsung saja ya kesimpulan. Sebelum itu, ada yang mau menyimpulkan mengenai pertemuan kali ini? Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah perdagangan atau jual beli yang dilakukan antar negara. Kemudian ada teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional itu ada teori yang
Jawabannya ada 3 ya. Kalau salah tolong jawabannya berkurang. Ini soalnya cari jawabannya yang benar yang mana. Tadi jawab masuk ke jawaban yang benar sambil menghindari musuh, jangan sampai kena musuh. Kita kan musuhnya ke sini. Nah ini musuhnya ini sama. Jangan sampai kena sama musuh. Pertanyaannya yang di bawah. Pertanyaannya kalau sudah selesai, nanti kan ada teman pendekat yang masuknya nama kelompoknya. Sudah bisa kecepatan. Jadi ini jadinya tuh ada kecepatan sama ada nyawanya. Kalau 3 kali salah ya soalnya cuma 1. Ada satu jadi kalau muncul lagi nanti jawab kita jadi kita kerjainnya kami masing-masing yang udah mulai UPC udah mulai enggak? Kita mulai sekarang. Mohon perhatiannya. Gamenya bisa dilanjut nanti sekarang hubungan dulu ya. Kita di kelas peringkat ke-1 diperoleh oleh kelompok 3. Unboxing dong. Unboxing. Len. Ininya